Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Saila Raditya. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 Prodi PGSD di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 2501286743. Pada hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SD Negeri 1 Kuaron dengan materi mengenal norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian perkenalan dari saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Semangat ya? Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Ayo Mas Zidan, silakan dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Udah lawangi ya, kayaknya tadi kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Kita akan melakukan presensi terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Oh iya, Nathan kenapa ya tidak berangkat? Ada yang tahu? Semoga kita doakan Nathan lekas bisa belajar kembali. Sebelum memulai pelajaran, silakan anak-anak bisa ngecek lacinya di sekitar tempat duduknya. Jika ada sampah, silakan dibuang dulu di tempat sampah. Ya, silakan dibuang dulu di tempat sampah. Depan. Nah, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk berdiri semuanya. Kita nyanyi bersama-sama, misalnya yang apa nih ya? Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa
bab 3, yaitu macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau materi sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Penamalan nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita akan belajar tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pembelajaran kali ini memiliki tujuan yang pertama, yaitu melalui tayangan video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk norma dalam kehidupan masyarakat beserta contohnya di lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga di sekolah. Apa yang akan terjadi jika di sekolah ini tidak ada norma? Siapa yang tahu? Ya, Mas Faik. Apa Mas Faik? Tidak memiliki kedisiplinan. Tidak memiliki kedisiplinan, betul. Terjadi banyak pelanggaran. Terjadi banyak pelanggaran. Tidak terjadi keamanan, kenyamanan, dan lain-lain. Nah, betul. Tidak terjadi keamanan, kenyamanan. Contohnya di sekolah ini tidak ada tata tertib. Mau berangkat jam 7 boleh, jam 8 boleh, jam 9 boleh. Maka dirimu tidak memiliki suatu kedisiplinan. Coba kalau di sekolah tidak diharuskan pakai seragam, bagaimana? Apakah nyaman? Tidak. Apa toh itu norma sebenarnya? Norma adalah norma berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bahasa Arab disebut dengan kaidah. Nah, jadi norma adalah aturan, pedoman, atau ketentuan yang mengikat suatu kelompok masyarakat dan digunakan sebagai panduan, tatanan, serta pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Nah, norma juga mempunyai tujuan. Ya, dibaca bersama-sama. Tujuan yang pertama apa? Mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Jadi perilaku kita juga ada aturannya ya, tidak berperilaku seenaknya. Terus yang kedua bisa dibaca. Menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Nah, kemudian coba simaklah video berikut. Mungkin kamu sudah tidak asing dengan istilah yang disebut norma. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Nah, kali ini Great Kids bakal membahas tentang apa itu norma, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya. Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat.
3. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Nah, sudah melihat sebuah tayangan video tadi ya? Sudah paham berarti? Jenis norma ada berapa tadi yang dijelaskan? Norma apa saja? Tidak melakukan sholat, pintar, parah. Apalagi yang bisa menyebutkan contoh pelanggaran norma agama. Sekarang contoh pelanggaran norma hukum yang ada di sekitar kita apa? Mencuri. Pernah mendengar berita mencuri dihukum, dipenjara, didenda? Tidak. Kalau tidak, Bu Sela akan membagikan lembar kerja peserta didik sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan bisa dikerjakan bersama dengan kelompoknya, bisa berdiskusi, tanya jawab, atau kalau ada yang mau bertanya kepada Bu Sela boleh.
Sudah semuanya ya, kelompok 1 sudah? Sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, yuk kita presentasi dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh norma agama. Contoh penerapan norma dalam masyarakat. Rajin melakukan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Penerapan norma dalam masyarakat. Jujur dalam berkata dan berbuat baik. Pak, meminta izin terlebih dahulu sebelum keluar rumah. Contoh norma hukum 1. Menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 2. Pakai dalam bukan saat berkendara. 3. Tidak mencuri atau merampok. 4. Tidak berbuat tindakan kriminal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Peraturan sosial yang mengatur cara seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh norma kesopanan: tidak meludah sembarangan, memberi atau menerima sesuatu dengan tangan kanan, mendapatkan sanksi tegas berupa denda atau hukuman penjara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Beri tepuk salut dulu ya, biar semangat ya. Ya. Tepuk salut. Sekali lagi, tepuk salut. Ya, yang terakhir yaitu kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Selamat menonton. Pagi hari, jalan raya ramai. Banyak orang berangkat ke sekolah dan bekerja. Tiba-tiba terlihat 3 anak muda naik motor tanpa memakai helm. Kiri. Mana helmnya? Gak ada, Pak. Umur berapa kamu? 11 tahun, Pak. Sudah punya STNK dan KTP? Belum. Kamu telah melanggar aturan norma hukum. Kamu ikut saya ke kantor polisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk. Nah, sekarang sudah paham kan apa itu contoh norma-norma yang ada di masyarakat? Nah, dari kelompok 1 tadi juga sudah menyebutkan ada contoh penerapan norma-norma. Kelompok 2 bisa menyebutkan sanksinya, bisa menyebutkan artinya. Dan kelompok 3
sampaikan dengan norma dengan nada naik becak siap. 1, 2, 3. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macam norma, semua ada 4. Yang itu harus ditaati. Ada norma, ada baik, dan norma kesopanan. Norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar, sanksi kena hukuman. Semangat atau hukuman tersebut. Sebelum Bu Stella melanjutkan ke evaluasi, ada yang mau bertanya tidak? Tidak? Sudah paham semuanya? Tidak. Sekarang Bu Stella ingin membagikan lembar evaluasi mandiri. Dikerjakan secara mandiri ya. Tidak boleh mencontek. Tadi mencontek juga termasuk pelanggaran norma. Silahkan diberi nama dan nomor absen. Ya sudah semuanya? Ada yang belum? Nah, setelah mengerjakan soal evaluasi, nih Bu Stella punya untuk mengetahui pemahaman kamu. Ada yang mau maju nggak? Yuk, dari kelompok 1 dulu apa kelompok berapa dulu ini? Oke, kelompok 3, 1 orang dulu maju coba. Siapa dulu? Kasihan. Ayo, Reza dulu. Oke. Oke, betul apa salah nih jawabannya kita lihat. Oke. Oke, coba jawabannya apakah betul? Iya, betul, beri tepuk tangan. Adin? Ah, gampang nih. Nama apa? Oke, jawabannya iya. Betul, beri tepuk tangan. Kalian sudah pada paham semuanya ya? Nah, sekarang kita menyimpulkan
dikurangi ya toh. Tidurnya yang cukup.